Oh nggak ada. Oke. Begini aja Pak. Bahwa hidup sederhana. Negara Indonesia adalah negara tobat, saudara-saudara. Ya, sudah saat Indonesia bangkit dari kegahan ekonomi dunia. Kami putra-putri Indonesia sanggup mengatasi kemiskinan dengan mempergunakan sumber daya alam kaya dengan kekayaan seluruh Indonesia, bekerja sama dengan negara tetangga, terutama negara tirai bambu yang dulu dibentuk ASEAN dan disetujui PBB, yang akan menghapus air matanya, yang dimana ada sebuah lagu anak-anak. Melihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air mata berlinang, Mas Intan yang kau kenal. Hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, maka ingatlah padaku, kutitipkan negeri ini padamu. Jogja, kami persilahkan untuk Bapak Ahmad Yani. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Tiga organisasi relawan yang terlibat, satu adalah Getar, kedua Jokowi ya. Jadi ini adalah relawan-relawan yang berhasil memenangkan Jokowi JK. Tepuk tangan. Jadi hari ini kita akan berdoa bersama bahwa Jokowi JK telah diunggulkan oleh suara yang mendukung pada Pilpres kemarin dan sukses, tidak ada halangan apapun, dan Jokowi JK sudah menyatakan bahwa dia adalah calon presiden yang mendapat dukungan terbanyak. Tapi saudara-saudara, tepuk tangan dulu ya. Bahwa penghitungan suara belum selesai. Kita harus waspada bahwa
suara Jokowi JK dalam pertarungan bahwa KPU kita harus bertahan terus, karena KPU terkenal ya kurang kredibel kalau tidak diawasi oleh kita semua. Ada oknum-oknum di dalam KPU yang bisa disuap, dan kita harus kawal mereka untuk tidak melakukan kecurangan. Presidennya kita mengawal suara Jokowi JK. Nah, itulah tugas kita, saya kira sampai tanggal 22, meyakinkan Jokowi JK adalah Presiden baru Indonesia, pilihan rakyat. Setelah Bung Karno jatuh pada tahun 65, presiden-presiden rakyat ini nggak ada sebenarnya. Saat ini presiden kita adalah presiden elit, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah menderita. Negara kita adalah negara plutokratis, negara yang diperintah oleh orang-orang kaya, negara yang diperintah oleh uang. Dan dengan terpilihnya Jokowi JK, negara plutokratis, negara yang dikendalikan oleh uang ini harus diakhiri, karena yang wajib mengendalikan negara ini adalah rakyat. Setuju Anda? Sekali lagi, nanti kita berdoa de facto Jokowi JK adalah presiden baru kita, tapi de jure ya kita lihat pada tanggal 22. Orang-orang yang memanipulasi, mencurangi suara rakyat adalah penjahat demokrasi. Oleh sebab itu perjuangan kita ini adalah perjuangan yang diridhoi Allah apapun agama kita, karena perjuangan kita adalah untuk rakyat. Saya akan bacakan surah As-Saff tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum. Ketua Umum DPR, rekan-rekan lintas agama yang hadirkan, bahwa Jokowi lah pemenangnya. Kalau dalam literatur Islam, keyakinan itu ada tiga, yaitu keyakinan dengan keilmuan, yaitu keyakinan ilmu yakin. Itu sudah dibuktikan oleh lembaga survei yang menunjukkan bahwa Jokowi lah pemenang yang mendapat mandat dari rakyat Indonesia. Kedua, menuju kepada tanggal 22 Juli, kami menghimbau seluruh rakyat Indonesia dalam rangka menunjukkan hak yakinnya bahwa kemenangan ini adalah kemenangan kita, kemenangan rakyat Indonesia, bukan kemenangan segelintir orang, bukan kemenangan partai politik, tapi kemenangan rakyat Indonesia. Saya dari barisan relawan Jokowi Presiden, sering disingkat BaraJP, berdiri 15 Juni 2013. Jadi saya pikir tidak banyak lagi yang bisa, semua teman-teman sudah satu pikiran kita semua, jadi tidak banyak. Kalau rekan saya menyinggung kita sedikit dalam Kristen, kenapa tidak pernah ada berusaha orang mendirikan negara berdasarkan agama Kristen? Karena Kristen meyakini pemimpin di dunia adalah yang dikirim oleh Tuhan. Oleh karena itu orang tidak pernah berpikir mendirikan negara berdasarkan agama. Tetapi ada sisi lain yang diprotes para aktivis dari keyakinan ini, manakala seorang pemimpin
atau kepala negara ternyata menindas rakyat, seakan-akan Tuhan yang mengirim penindas. Ini yang terjadi konflik teologis. Tetapi mayoritas penganut Kristen yakin bahwa pemimpin di dunia itu dikirim oleh Tuhan. Lalu ada juga yang sedih karena Tuhan mengirim Jokowi, tapi ada hal yang harus dikerjakan manusia. Yang dikerjakan manusia inilah beberapa waktu terakhir ini, terutama 2 bulan terakhir, kita sangat kecewa manakala relawan berusaha semampunya, tetapi ada pihak yang santai-santai. Tetapi apapun itu, Jokowi sudah diambang, sudah menyongsong di depan pintu, tinggal de jure, de facto sudah menjadi presiden. Waktu pemilihan caleg itu, pileg, saya ikut sebagai relawan KPU di Dumai. Terus setelah acara itu selesai, selama 3 bulan SK dari KPU itu saya melanjutkan untuk menjadi relawan Pilpres. Jadi saya berangkat ke Jakarta, dan aktivitas saya kalau di Jakarta itu di Taman Ismail Marzuki. Kebetulan di situlah diadakan deklarasi manifesto rakyat tak berpartai. Itu ketuanya Jenderal Subekti. Anggota-anggotanya ya termasuk Gunawan Muhammad, ya grup-grup mereka lah. Jadi saya bergabung ke situ. Terus selama Pilpres ini saya ikut menjadi relawan dengan menyebarkan brosur, kenal lokasi tempat tinggal saya di Jalan Cilosari, daerah sini. Saya heran kenapa perbedaan suara antara Jokowi dan Prabowo tuh kalau di situ 25%. Kenapa ternyata secara nasional dibilang cuma 1%, kecil, tipis katanya begitu. Jadi itu tidak meyakinkan saya, makanya saya ingin terjun untuk mengawal. Jadi rencana saya nanti saya juga akan ke KPU karena saya memang ada identitasnya sebagai relawan KPU di daerah. Jadi itu yang bisa saya sumbangkan. Saya juga berharap kita bisa berhasil untuk membawa presiden baru kita Jokowi dan JK. Terima kasih. Saya tadi udah ketua panitia, campur-campur dengan orasi. Jadi saya kira berikutnya aja, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arafa Muhammad, Ketua Relawan Kaum Tertindas. Relawan Kaum Tertindas ini adalah bangsa Indonesia dari tahun semenjak Orde Baru sampai sekarang kita tertindas. Dari birokrasi, hulu dan hilir, dari sistem pelayanan publik, EKTP, semua tertindas oleh bangsa yang tidak punya hati nuraninya. Apalagi Kebinekaan Tunggal Ika kita pecah karena ada konflik-konflik horizontal. Deklarasi di tanggal 26 Juni di wilayah Kramat Jati adalah kami adalah para tukang sayur, tukang ojek dan nelayan. Disitulah pasar-pasar ikan yang ada di Kramat Jati Pusat, Jakarta. Kami melihat Jokowi dan JK adalah bapak tertindas. Tidak ada seorang pemimpin yang berani mengatakan kami bersama rakyat. Jika ada seorang pemimpin presiden mengatakan kami bersama rakyat, itulah Pak Jokowi. Lawan kami adalah kaum minoritas. Lawan kami adalah tidak memikirkan Pancasila dan Saya dari Presiden Nasional Bangsa. Hari ini kami atas nama Presiden Nasional mengucapkan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia sebangsa dan setanah air yang telah melaksanakan pesta demokrasinya pemilihan presiden 9 Juni 2014 secara aman dan damai. Dan semoga hasil dari proses demokrasi di bulan Juni kemarin itu berpihak kepada rakyat, karena selama ini mungkin
Soekarno itu tidak ada. Mulai dari Soeharto dan seterusnya sampai yang hari ini sudah menjabat itu bukan presiden rakyat, dan kita harapkan mulai besok itu walaupun belum final secara hukum bahwa pasangan Jokowi JK yang didukung oleh segenap rakyat Indonesia, walaupun partainya kemarin banyak partai menyokong juga, tapi saya katakan kemenangan Jokowi JK adalah kemenangan rakyat Indonesia, karena kemenangan para relawan. Saya tidak bisa sebutkan beberapa, di sini ada saya Mas Andro dari Getar, dan Sabo dari situ yang sudah dari awal mendorong Pak Jokowi dan teman-teman semuanya, dan ini kekuatan dari Pak Jokowi. Dan saya yakin tanpa kemungkinan yang depan ini Jokowi JK tidak ada artinya. Dan kemenangan Jokowi Pilpres kemarin tahun 2014, maka tahun 2014 adalah tahun akhir kejahatan, dan tahun 2014 adalah awal kebaikan. Maka daripada itu saya ingatkan kepada para penyelenggara Pilpres, jangan coba-coba memanipulasi suara rakyat, karena kalian akan berhadapan dengan rakyat. Ini saya ingatkan supaya jangan coba-coba mengkhianati rakyat, sebab rakyat yang menjadi pemenang sekarang. Selama 48 tahun kita berada dalam bingkai kejahatan, dan sekarang sudah saatnya kita akan menikmati kebaikan, karena kami ingin percaya tahun 2014 ini adalah awal kebaikan, dan tahun 2014 ini adalah akhir kejahatan. Ini kita bersama-sama berdiri di sini, sama-sama mengajarkan doa agar apa yang telah diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia bisa dikawal, dijaga dengan baik. Kemarin beberapa teman-teman sudah menemukan banyak kejanggalan, tapi sekali lagi Tuhan tidak tidur. Tuhan menunjukkan betapa bahwa penggelembungan suara itu terjadi di mana-mana, bahwa kecurangan itu terjadi di mana-mana, dan Tuhan ditunjukkan dengan sangat baik betapa penyelenggara KJRI begitu memihaknya sehingga banyak sekali hak suara yang hilang. Kemarin pemilihan di Malaysia betapa banyak pemilihan suara melalui surat Dropbox. Dan hari ini kita harus pastikan yang di Indonesia kecuali mereka tidak ada yang pilihan, sehingga kecamatan-kecamatan sudah mulai melakukan 90 penghitungan rekapitulasi harus benar-benar dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kira sudah jelas bahwa kemenangan rakyat sudah kita dapatkan. Kita tinggal membutuhkan legalisasi KPU, dan memang dalam legalisasi ini terjadi bermacam-macam kecurangan. Karena itu saya kira semua kita tahu terjadi pergerakan akan mencuri suara 3,5 juta atau 4 juta. Semua kita tahu. Karena itu saya meminta kepada Presiden SBY selaku penanggung jawab pemilu yang tertinggi agar saudara Presiden benar-benar berdiri di atas landasan konstitusi, tidak berpihak, dan kecurangan ini cuma bisa terjadi kalau seluruh aparatus negara bisa dilibatkan. Saya salam belajar dari Seknas Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dari saya Ibarat dari Revolusi Kubai Jauh. Kami yang pertama bahwa Revolusi Kubai Jauh adalah bagian dari kawan-kawan yang tergabung dengan gerakan
pemuda Islam yang mengangkat selalu yaitu soal revolusi global hijau. Kami kemarin sudah bersama dengan Bang Amar dan rekan-rekan lain juga telah melakukan pressure di KPU. Bagi saya bahwa Indonesia masih disayang oleh Tuhan, sehingga Tuhan menggerakkan hati rakyat Indonesia untuk memenangkan pasangan Jokowi dan JK pada tanggal 25 nanti. Bagi kami, terutama kaum muda, bahwa Jokowi JK adalah representasi harapan kaum muda Indonesia. Dan sepakat bahwa ini seperti berbeda Bang Ahmad Yani tadi, bahwa saat ini kita melakukan yang namanya gerakan jihad untuk peradaban untuk membangun Indonesia 5 tahun di masa akan datang. Oleh karena itu bagi saya bahwa mengajak seluruh rekan-rekan relawan kami dalam revolusi global akan tetap bersama-sama dengan kawan-kawan relawan yang lain. Saat ini kami telah mensiagakan dari kemarin yaitu kader kami di TPS daerah kami di daerah Kabupaten Subang, Kanda-Kanda, dan daerah Kabupaten Bekasi maksud saya. Daerah ini, oleh karena itu bagi kami akan siap mengirimkan pasukan juga kalau kemudian besok kita masih bergerakan di KPU. Kami akan siap sampai tidak penghabisan sampai Indonesia bisa melihat fajar kemenangan bersama Jokowi JK nanti. Karena bagi kami pertarungan saat ini pertarungan melawan reinkarnasi Orde Baru. Bagi kami bahwa Prabowo adalah reinkarnasi Orde Baru dan Jokowi JK adalah reinkarnasi Soekarno, reinkarnasi rakyat Indonesia. Oleh karena itu bagi kami kawan-kawan semua di bulan suci Ramadan ini, bulan ini kita tidak boleh tidur, kita boleh tidur secara fisik, tetapi gerak kaki kita, mata kita harus kita terus tunjukkan kepada KPU agar mereka senantiasa ketakutan dalam melakukan penyerangan terhadap kemenangan rakyat yang pada hari dan Jokowi JK. Salam bersama. الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى Berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada mereka untuk senantiasa melanjutkan perjuangan, untuk senantiasa membela kehormatan dan kedaulatan rakyat mereka. Ya Qawiyyu ya Matin, wahai Tuhan kami yang maha perkasa, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami di jalur Gaza. Mudah-mudahan mereka mendapatkan jalan keluar, solusi yang terbaik bagi mereka. Ya Allah, Engkaulah yang maha perkasa, taklukkanlah kebiadaban dan kebrutalan tentara Israel yang saat ini masih bergempur, ya Allah. Bela warga-warga Palestina di jalur Gaza dan di barat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bagi pribadi juga akan menyampaikan sedikit sambutan dalam rangka sebagai tim sukses daripada masyarakat. Saya dari utara ini sukses daripada masyarakat Yayasan Bunga Bangsa. Waktu saya bekerja mensukseskan Jokowi sebagai gubernur DKI, kemudian sekarang sebagai presiden. Setelah terpilihnya Jokowi sebagai presiden, sebagai gubernur, pada waktu itu saya menyatakan kepada masyarakat bahwa nanti presiden kita itu Jokowi dan wakilnya Sukala, dan terbukti sekarang alhamdulillah. Oleh karena itu saya yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini merupakan suatu kerja yang mulia untuk bangsa kita daripada kepentingan selama ini. Terima kasih. Mudahan ini di situ engkau membiarkan orang-orang yang pernah yang pasrah kepadamu dan kelompoknya. Di situ engkau melelahkan orang-orang munafik dan kelompoknya. Di situ engkau jadikan kami orang-orang memanggil manusia untuk mentaatimu, dan pemimpin yang mengajak manusia ke jalanmu. Negeri itu engkau anugerahkan kepada kami semua kemuliaan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala harapan kami serahkan kepadamu, ya Allah. Dan kepada kerinduanku kepada kerinduan kami kepada Tuhan ini juga kami harapkan kepada ya Allah.
Ya Tuhan, kami sampaikan hajat kami sebagai masyarakat yang sama ini merindukan keadilan dan kebenaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita doakan semoga Pilpres pada tahun ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berkat, diberikan keamanan, kedamaian dan keadilan. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad ya Hafiz ya. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala anugerah-Mu yang kami terima di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami bersyukur juga pada malam hari ini karena kami dapat bersekutu dalam berbagai latar belakang dalam kemajukan kami tengah-tengah bangsa dan negara yang Tuhan cintai. Kami bersyukur karena Pilpres telah berjalan dan telah selesai dilaksanakan. Kami melihat hasilnya sesuai dengan harapan yang kami harapkan sebagai masyarakat, bangsa dan negara kami. Tetapi pergumulan demi pergumulan masih ada di hadapan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah bangsa ini. Engkau menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan juga Engkau tuntun para pemimpin yang layak, yang Tuhan pilih, yang kami harapkan, sehingga bangsa ini sungguh-sungguh menjadi bangsa yang besar, yang dapat memuliakan nama Tuhan dan juga memperhatikan rakyat dengan sungguh-sungguh. Itulah harapan dan doa kami. Demikian juga kami bersyukur karena menurut pikon bahwa Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala telah terpilih menjadi presiden yang baru di Republik ini. Tuhan, Engkaulah memberkati kehendak-Mu yang jadi atas bangsa ini, sehingga kami sungguh-sungguh merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Jauhkanlah maksud-maksud segala orang yang mau berbuat jahat terhadap bangsa ini, sehingga mereka tidak bisa melakukan sesuka hati, berlaku tidak adil, berlaku tidak jujur, berlaku tidak tulus. Karena bangsa ini telah lama bergumul sejak reformasi pada puluhan tahun atau 15 tahun yang lalu. Kami belum melihat sesuatu yang perubahan yang signifikan bagi bangsa ini, tapi melalui Pilpres yang sudah kami laksanakan, bahwa Tuhan memberikan suatu cerita harapan bagi kami. Oleh karena itu Bapa di surga, kami serahkan segala suatu proses penghitungan suara, sehingga apa yang kami lihat dan harapkan akan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau mendengarkan doa orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Para hadirin yang saya hormati, saya Kanjeng Pangeran Abiyasa Hadiningrat dari keturunan Raja Pakubuwono ke-6 Keraton Solo. Saya Dewan Pendiri Laskar Merah Putih. Saya Dewan Pendiri Sesepuh Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Saya Dewan Pendiri Parantoro Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat ini saya berterima kasih telah diberi kesempatan ikut berdoa untuk kepentingan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, negara Indonesia, dan pemerintahan Republik Indonesia yang baru dengan pemimpin presiden yang baru. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkan permohonan seluruh rakyat Indonesia. Saya minta dengan hormat semua yang hadir di sini mengheningkan cipta, karena dengan kekuatan keheningan adalah sinyal lorong gaib permohonan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengheningkan cipta boleh. Selesai.
Rahayu, rahayu, sejahtera, bahagia seluruh rakyat Indonesia.
Scooped over the top for Higuain, who's in behind here, but offside. Martins, tiny Martins. It's a beautiful pass, Messi's certainly onside. Target area reduced by Neuer, but there was a target area. And the main man, Argentina's number 10, finds his magic dust goes missing when he wanted it most. My goodness me, that's specialist. The football field has produced some glorious images. Messi, until aware of the official over his shoulder. Dua-duanya sebenarnya juga udah mulai kecapean dan goyah, tapi tetap dengan strateginya masing-masing. Tapi sebenarnya tadi aku lihat Jerman sebenarnya hanya kurang di penyelesaian akhir. Jerman sendiri udah mulai bisa membongkar pertahanan Argentina sebenarnya gitu. Tapi ya itu dia. Aku masih ya kita lihat di babak penentuan ini berarti.